Halo semuanya, halo sahabat YouTube. Selamat datang kembali di channel Android Indonesia. Kita berada di Kedaung, Kaliangke Pesing atau di sekitar Taman Kota yang berdekatan juga dengan Green Garden. Nah, ini adalah kolam retensi atau tempat pengumpulan air terutama pada saat intensitas hujan tinggi agar tidak meluap ke rumah warga. Ini sering banjir mas tadinya. Dulu pernah ya sering. Oh, tapi udah ditanggul ini udah agak mendingan ya? Aman, kemarin udah juga aman. Oh iya. Kemarin kan hujan tuh ya. Aman udah sekarang. Kalau yang di sana mas, di Green Garden situ, Dan zona 1 ya. ini zona 2, Oh ini zona 2. zona 1 depan. Yang di sana ya. Ya, itu zona 3 di sana udah selesai. Oke. Di dalam Green Garden zona 3. Green Garden Taman Kota. Iya, di depan sana itu masih ada pekerjaan dari penyelesaian ya, sisi pinggir dari kolam retensi yang ada di sekitar sini. Kemudian ada juga ekskavator yang berfungsi mengeruk secara berkala dari kolam tempat penampungan air yang ada di area ini sehingga tidak dipenuhi oleh lumpur dan dapat menampung air lebih banyak ya secara kapasitas seperti itu. Kita perhatikan air di sini sebenarnya sudah makin bersih ya, walaupun warnanya hitam, tetapi sampah juga sudah sangat jauh berkurang dan baunya adalah bau lumpur. Nah, ini adalah lumpur yang baru dikeruk ya sebulan yang lalu dan ditempatkan di sisi kiri. Kemudian ada juga yang ditempatkan di sisi ke arah rumah warga. Pemasangan tiang pancang sudah dilakukan beberapa waktu lalu, terutama untuk melebarkan dari kali anak kali Angke yang ada di sini, dan memang kali ini cukup sempit ya. Kemudian juga ada yang menamakan kali Pesing atau bagaimana karena memang ada berbau. Nah, dengan adanya turap ya, jarak atau lebar dari kali itu bisa lebih maksimal walaupun mungkin belum mencapai satu lebar tertentu yang kita harapkan. Kemudian ada jalan inspeksi, tapi paling tidak area ini tidak lagi langsung ke dalam kali ya, dan hanya saja memang tanggulnya itu tidak tinggi. Nah, beberapa masukan positif dari sahabat Android Indonesia, salah satunya adalah tanggul di sini dapat ditinggikan sehingga banjir atau luapan air benar-benar di sekitar anak kali Angke Pesing di sini dapat dikendalikan ya dan ditahan oleh si tanggul. Namun mungkin ya kalau tanggulnya tinggi berarti akan butuh tanjakan ya atau rem untuk naik ke atas tanggul. Kemudian untuk penyeberangan di sini terdapat ada beberapa getek yang dipergunakan warga untuk menyeberang. Nah, kita tidak tahu apakah diganti dengan jembatan atau bagaimana ya kalau misal tanggulnya dinaikkan. Yang kedua adalah membuat jalan inspeksi. Nah, area ini memang area yang cukup sempit tadinya. Kemudian setelah diturap dengan rapi, dan di sini juga kita lihat sampahnya sudah makin banyak yang hilang ya, adalah area antara tanggul hasil turap di sini nih yang dibeton di pinggir kali dengan rumah sebenarnya itu tidak begitu lebar ya. Ini di video-video kita sebelumnya ya, kita sudah lihat pada saat lumpur ini baru saja dikeruk dan ditaruh di sini ya. Nah, itu dilakukan secara berkala ya, sehingga sungai atau kali itu dapat terjaga kapasitasnya dan penampungan air menjadi maksimal ya, terutama pada saat curah hujan tinggi. Ya, hasil kerukan ya sudah mulai mengering berikut sampah-sampah yang ada. Nah, program-program pembetonan atau pemasangan turap ya selain di kali Anak Angke Kedaung Kali Angke Pesing ini juga dilakukan di Semanan. Di video kita sebelumnya itu hal yang sama ya, jadi mengeruk kali sehingga sedimentasi itu bisa
hilang ya, mungkin dilakukan secara berkala karena tentunya air akan membawa lumpur dan seterusnya. Kemudian menggalakkan ya untuk tidak membuang sampah ke dalam kali dan tentu menjaga kebersihan bersama. Nah, ini adalah drum-drum yang mengapung. Ya, ini biasanya dipergunakan untuk naruh material-material yang akan digerakkan atau dibawa di dalam air untuk menuju ke lokasi tertentu. Kemarin si ekskavator ya bergerak di kali ini ya, walaupun ruang geraknya sempit tapi si ekskavatornya tetap dapat bermanuver dan menjadikan kali ini lebih bersih ya dan bebas dari sedimentasi. Semoga itu terjaga ya, karena kalau kita lihat di beberapa kali ya di kali-kali yang lain itu sedimentasinya itu sampai mengeras ya, dan ada yang tumbuh rumput, ada yang dipakai lapangan bola, ada yang dipakai buat kebun ya, dan seterusnya. Nah, satu lagi masukan yang ada untuk area ini adalah pembuatan pagar. Bila memang turap atau beton pancang hanya tingginya segini ya, dikarenakan banyak anak-anak yang ada di sekitar sini, maka harus diamankan area ini dari tempat atau area bermain anak-anak, karena cukup berbahaya apabila masuk kali ya. Ya, yang di bawah sana itu namanya ponton ya, jadi kayak besi kotak yang dipergunakan oleh si ekskavator untuk mengapung pada saat dilakukan pengerukan. Nah, di area ini menjelang masuk ke perumahan Green Garden ada pekerjaan ya, seperti ini. Masih pemindahan batu-batu ya, kemudian mungkin tanah ya. Kita tidak tahu itu nantinya akan jadi apa. Kita monitor bersama. Namun dari warga tadi ya, berdasarkan informasi bahwasannya kemarin pun pada saat hujan ya, setelah turap ini selesai tidak lagi air melimpah ya. Jadi ini sangat membantu warga yang ada di sini. Nah, tinggal menjaganya. Karena kalau kita lihat dari banyak sampah yang sini macam-macam ya, mulai dari sampah pohon seperti ini, ranting, tadi ada kasur, ada sampah plastik dan seterusnya. Jadi ada dua jalur penyeberangan ya kalau kita lihat si geteknya, yang ini dan yang satu lagi. Untuk tarif ya, kendaraan bermotor kalau tidak salah 2.000, kemudian orang tuh 1.000. Karena kita pernah nyebrang yang di Semanan dan juga yang di sini. Nah, ini adalah sampah-sampah ya kalau kita perhatikan. Kemarin ada juga yang berpendapat bahwasannya tempat sampah tidak disediakan, jadi sampah mau buang kemana gitu ya. Nah, mungkin masyarakat mulai diberi edukasi kalau misalnya nggak bisa dibuang, ada satu tempat lah ya, nanti mungkin ya bekerja sama dengan RT untuk melakukan menjalankan lah ya kebersihan yang ada di sana, diambil, dipungut atau berbayar ya, karena ada yang mungut dan membuang dan seterusnya. Ini pinggir dari turap ya. Saluran-saluran air juga masih ada yang kemari ya. Nanti mungkin limbah punya saluran sendiri, lalu ada pengolahannya, itu idealnya. Nah, yang berikutnya masukannya adalah membuat jalan inspeksi yang lebar ya. Jadi rumah-rumah tuh tidak lagi sisi belakang yang menghadap ke kali, tapi sisi depannya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah area rumah-rumah yang belakangnya langsung kali ya. Ini. Jadi belakangnya rumah yang kita lewati tadi itu adalah ini. Nah, kalau misalnya ada jalan inspeksi ke arah jembatan kereta di sana, kemudian rumahnya menghadap ke depan, mungkin masyarakat akan lebih segan untuk membuang sampah, menerbangkan sampah dari dalam rumah masuk ke dalam kali. Dan juga tentu ada para penghimbau atau masyarakat yang mungkin mengkoordinasikanlah agar tidak membuang sampah dan seterusnya. Ya, ini ada tiang pancang, ini berarti adalah titik di mana si beton turapnya ada, pinggirnya ya. Kalau untuk beberapa proyek seperti itu. Nah, si kali ini mengalir ke arah saluran di depan, namanya saluran Mukervat ya. Saluran tersebut sambung dengan kali Angke menuju ke arah utara.
Di ujung sana itu ada satu jembatan kereta dan di bawah jembatan tersebut masih keras sedimentasinya, perlu untuk dikeruk ya. Hanya saja di bagian depannya lagi menuju ke arah saluran besar itu lagi proses penyelesaian rumah pompa. Nah, nantinya air yang masuk ke sini tidak lagi bisa ya yang dari arah saluran di samping Jalan Daan Mogot yang cukup besar di sepanjang Pesing dan terus ke Kalideres ya. Itu tidak lagi masuk ke sini karena ditutup dengan pintu air, sehingga area ini apabila terjadi rob atau air di sana melimpah ya tidak berimpact dan tidak meluap kepada masyarakat. Tujuannya itu. Kemudian juga bila air di sini cukup tinggi ya pada level tertentu, maka akan dipompa masuk ke kali tersebut ya, tentunya untuk mengurangi debit air berlebihan di area ini. Ada juga informasi yang kita dapatkan dari sahabat kita yang lain ya, bahwasannya area ini belum bisa dibuat jalan inspeksi dikarenakan proses menunggu anggaran ya untuk relokasi masyarakat. Nah, relokasi sendiri itu dilakukan dengan memindahkan masyarakat terutama yang KTP DKI ke lokasi rumah susun dan rumah lainnya ya yang sudah disiapkan. Untuk yang non DKI biasanya yang sudah ya itu dipulangkan ke kampung halamannya seperti yang di sekitar Cipinang ya. Cuman di area ini kita belum tahu apakah bangunan di sini ya mungkin ya punya sertifikat ya, kemudian juga valid ya. Nah, itu mungkin dapat ganti untung, kemudian direlokasi dan pendekatan-pendekatan lainnya sehingga Jakarta makin bersih, makin tertata, warga yang ada di sini juga bisa dapat ya penghidupan yang lebih layak di misal rumah susun ataupun di lokasi lain yang sudah disiapkan lebih baik tentunya. Baik, terima kasih dukungan sahabat semua, salam sehat, semoga Jakarta makin maju.